Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Rezeki. Saya dari mahasiswi STKIP Asia Riau, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 203060210007. Baik, pada video kali ini selaku untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah tahsin yang dipengampu oleh Bapak Hadi Yalman Elahi. Baik, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita bersama. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita belajar mengaji tentang tajwid, mengulas mengenal tajwid pada surat Al-Fatihah. Baik, sebelum itu kita baca terlebih dahulu surat Al-Fatihahnya. Baik, teman-teman silakan dibuka Al-Qur'annya dan buka surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Nah, baik teman-teman, sudah kita baca ya bersama surah Al-Fatihah. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mengulas apa saja tajwid-tajwid yang ada di surah Al-Fatihah. Baik teman-teman, silahkan diperhatikan tajwid apa saja yang ada di surat Al-Fatihah ini. Baik, langsung saja ya. Bismillah. Mila ini namanya tajwid. Nama tajwidnya adalah tarqiq, yang artinya tipis. Kenapa tarqiq atau tipis? Karena ada baris di bawah atau kasroh bertemu dengan lafaz Allah. Coba teman-teman perhatikan di surah Al-Fatihahnya. Mila. Jadi vokalnya menjadi A. Menjadi A ya, berarti Mila. Kalau vokalnya O, Allah berarti fathah. Sebelumnya bertemu dengan lafaz Allah. Jadi Mila. Karena ada kasrah atau baris di bawah bertemu dengan lafaz Allah. Jadi bacaannya Millah. Kemudian Millahirrahmanirrahim. Nah, di sini hir ini namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif dan lam yang tidak dapat dibaca alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tidak dapat dibaca. Jadi di sini ada alif dan lam yang tidak bertanda. Maksudnya di sini jadi langsung melebur ke huruf selanjutnya. Sesudah lam. Jadi bacaan langsung hirrah.
hirroh. Jadi bacaannya langsung tuh hirroh. Ya, bukan hilroh, bukan hilroh. Bukan ya. Jadi bacaannya hirroh, hirroh. Jadi huruf alif lam syamsiyah, alif lam yang tidak dapat dibaca, jadi melebur ke huruf selanjutnya atau ke huruf setelah la. Kemudian di sini kemudian rahmani, kan? Rahmani, rahmani. Namanya ini ma. Nah, setiap yang panjang itu namanya mad. Mad ya, teman-teman. Mad. Jadi mad ini banyak ya, teman-teman. Kalau ma fathah ya, yang berdiri itu namanya mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli. Jadi rahmani, rahmani. Jadi kalau ada yang panjang, huruf yang panjang itu namanya mad. Jadi mad tabi'i atau mad asli. Jadi nanti banyak juga ya teman-teman, kalau ada yang tanda bendera atau tanda selendang, tanda panjang itu beda lagi namanya, tapi tetap ada mad asli di dalamnya atau mad tabi'i di dalamnya. Baik, selanjutnya rahma. Jadi rahma. Jadi ini kalau ini mad asli atau mad tabi'i atau mad asli. Mad asli sama artinya dua ketukan, ma, seperti itu. Ini namanya mad asli. Nirroh, nirroh, nirroh. Ini sama dengan alif lam syamsiyah. Alif lam yang tidak dapat dibaca. Him, kan? Him, manirrohim, manirrohim, him. Nah, jadi kalau ada yang panjang tadi apa namanya? Tadi namanya mad tabi'i atau mad asli. Nah, kalau seperti ini him. Nah, itu namanya mad arid li sukun. Ya, apa itu mad arid li sukun? Karena ada mad asli bertemu dengan huruf hijaiyah yang berwakaf panjangnya bisa 2 harakat atau 1 alif, kemudian 2 alif dan 3 alif. Jadi 1 alif tadi berapa? 1 alif 1 dengan 2 harakat, sama dengan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Bisa 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Jadi pilih saja mau panjang 2 harakat, namun harus sama ya, dari bacaan yang pertama ayat hingga sampai terakhir ayat, seperti itu. Jadi kalau dilanjutkan namanya mad asli, yang panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Jadi kalau mati mad arid li sukun. Kalau lanjut mad asli. Ya, kemudian lanjut ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Al. Nah, ini dia ada alif dan la. Kan? Jadi apa namanya? Alif lam qamariyah. Kalau ada alif dan lam itu pasti ya alif lam. Entah itu alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Jadi kalau syamsiyah alif dan lamnya tidak dapat dibaca. Kalau alif lam qamariyah, alif lam yang dapat dibaca.
Jadi di sini la-nya dapat dibaca. Misal yaitu ada tanda sukun pada huruf la. Nah, gitu. Ya, kemudian lanjut. Hamdu, hamdu. Ini bacaannya tidak panjang ya. Jadi jelas ini namanya izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Karena ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Hijaiyah yaitu huruf da. Huruf da. Huruf da. Huruf da yang bacaannya adalah jelas. Jelas. Kemudian lillah. Lillah. Nah, ini apa tadi apanya tarkik. Ini namanya tarkik. Lillah. Lillah. Ya, nah, ini namanya tarkik ya, atau tipis karena ada kasrah atau berbaris bawah bertemu dengan lafaz Allah. Lillah. Nah, kemudian Rabbil. Rabbil. Nah, di sini ada apa? Di sini ada alif dan lam. Lihat ya. Lihat la-nya ada tanda berarti alif lam komariah. Alif lam komariah adalah alif lam yang dapat dibaca. Jadi karena la-nya ada tanda sukun, kemudian ain. Nah, ini apa tadi? Fathah. Fathah berdiri atau tegak mad asli. Panjangnya 2 harakat atau 1 alif. 1 alif atau 2 harakat. Ain. Ain. Gitu kan? Rabbil alamin. Rabbil alamin. Gitu ya, teman-teman. Jadi selanjutnya, nah di sini lamin. Iya, lamin. Lamin. Apa tadi? Alamin. Ini namanya mad li sukun. Mad li sukun. Karena berwakaf ya pada huruf na. Nah, gitu ya. Jadi kalau dilanjutkan di mad asli, kalau berhenti atau wakaf itu namanya mad arid li sukun. Jadi karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang diwakafkan, nah itu namanya mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Nah, kemudian ar-rahman. Gitu kan? Di sini ada alif dan la. Kemudian kita langsung membaca ro. Melebur ke ro. Berarti ini namanya alif lam samsiyah. Alif lam yang tidak dapat dibaca. Karena la-nya tidak ada tanda. Jadi melebur ke huruf selanjutnya. Jadi ya teman-teman, ar-rahma, kemudian mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Nirrahim. Gitu kan? Nirrahim. Lihat alif. Lihat alif, lihat la. Ini kan? Coba dilihat alif lam. Ini namanya alif lam samsiyah karena di sini lamnya tidak dapat dibaca. Kemudian him, kan? Him. Kalau berhenti atau wakaf pada huruf mim itu namanya mad arid li sukun. Jadi kan mad arid li sukun. Jadi kalau dilanjutkan him minal liki, kan? Him mimaliki. Itu namanya mad
tabi'i. Mad tabi'i. Kemudian ayat keempat. Maliki yaumiddin. Kan? Maliki yaumiddin. Ini manya ini mad tabi'i. Kemudian di sini ada yaw. Yaw itu mad lain atau mad lain. Kenapa mad lain? Karena ada fathah bertemu dengan waw. Nah, mad lainnya ada dua huruf, ada dua hurufnya, ya dan waw. Di mana sebelumnya tanda baca fathah bertemu dengan waw atau ya. Jadi bacaannya yaitu waw, bacaannya yaw. Bacaannya yaw atau ai, seperti itu. Kalau bertemu dengan ya, ai. Kalau bertemu dengan ya, kalau waw seperti ini ya. Yaw. Kalau misalnya bertemu ya dan waw, bacaannya seperti ini ya. Yaw. Nah, ya. Itu namanya mad lain atau mad lain. Kemudian middin. Nah, middin. Di sini ada alif dan lam. Ini namanya alif lam syamsiyah. Langsung melebur ke huruf da. Jadinya middin. Itu kan middin. Mid gitu. Gitu kan. Kemudian din. Udah mid gitu. Kemudian din. Itu namanya mad arid lisukun karena berwakaf dina gitu ya. Kalau lanjut itu namanya mad tabi'i. Kalau dilanjutkan namanya mad tabi'i. Kemudian ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya, gitu kan? Ditekan. Iya. Nah, kalau ada huruf yang panjangnya mad apa namanya tadi? Mad asli. Panjangnya 2 harakat atau 1 alif atau 2 ketukan. Iya, gitu kan? Iya, karena abudu wa iya, gitu kan? Wa iya, gitu. Sama ya, mad tabi'i atau mad asli karena stain, gitu kan? Karena stain, tain. Itu apa namanya tadi? Mad arid lisukun. Mad arid sukun berwakaf pada huruf nun. Jadi panjangnya ada 2 harakat, ada 4 harakat atau 6 harakat. Dengan syarat panjangnya harus sama dengan dari ayat awal sampai akhir ayat. Mau pilih 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya harakat itu sama dengan ketukan gitu ya. Kemudian lanjut ayat ke-6. Ihdinas syirah gitu. Ihdinas syirah gitu. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, coba ihdinas gitu ya.
Nasi. Nasi. Nah, itu apa tadi? Alif lam samsiah. Karena alif lamnya dapat dibaca dan langsung melebur ke huruf shod. Gitu kan? Shod. Ya. Bacaannya jadi nasi, nash, gitu kan? Nash. Bacaannya nash. Kemudian shiro. Shiro. Ro adalah mad tabi'i. Adalah mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya berapa tadi? 2 harakat atau 1 alif atau 2 ketukan. Jadi shiro, kan? Shiro, gitu. Jadi gitu ya. Tolmus, gitu. Tolmus. Tolnya jadi di sini ada la. Nah, dan la ini ada tanda. Jadi namanya tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam yang dapat dibaca. Ya, karena la-nya ada tanda sukun. Ada tanda sukun. Jadi bacaannya tolmus. Tolmus, gitu. Bacaannya tolmus. Kemudian takim, gitu. Takim. Jadi takim di sini apa tadi? Mad arid li sukun. Jadi mad arid li sukun. Ya. Mad arid li sukun panjangnya berapa? Tadi bisa mau pilih 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, atau 6 harakat. Jadi boleh juga ya, dengan syarat panjangnya bacaannya dari awal sampai akhir itu sama. Jadi dari sama dari awal hingga akhir gitu. Kalau dilanjutkan menjadi apa tadi? Mad tabi'i. Jadi kimasi, gitu kan? Kimasi. Jadi panjangnya nggak sama ya. Kalau menjadi apa itu? Mad tabi'i atau dilanjutkan itu panjangnya menjadi 2 harakat. Kemudian lanjut ayat ke-7. Syiratal lazina gitu. Syiratal lazina an'amta alaihim, gitu kan? Syiro, gitu kan? Itu apa tadi namanya? Namanya mad tabi'i. Jadi atau mad asli ya, karena ada huruf alif atau fathah bertemu dengan alif, karena bertemu dengan alif. Nah, ini dia ada tanda fathah. Fathah ada tanda baca atas bertemu dengan alif, panjangnya menjadi 2 harakat. 2 harakat. Syirotol, gitu kan? Syirotol, tol, gitu kan? Tol ini namanya alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Karena alif lam yang tidak dapat dibaca tol lazi, gitu, melebur ke huruf la selanjutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lam gini seperti itu. Jadi dia itu lam syamsiah, gitu kan? Dan lanjut, ini adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. An'am, kan? Gitu. An'am ini adalah izhar halki. Izhar halki. Kalau yang tadi izhar syafawi. Kalau nun mati bertemu dengan ain, itu namanya izhar halki.
gitu. Dibaca jelas. An'am gitu. Kemudian amta gitu. Amta. Nah, ini dia mim mati bertemu dengan ta, bertemu dengan ta ya. Itu izhar syafawi. Nah, digandengkan nun mati bertemu dengan ain. Digandengkan bertemu dengan ain. Itu namanya izhar halki. Kalau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, kecuali mim dan ba, itu namanya izhar syafawi. Jadi kan, ini contohnya. Mim mati bertemu dengan ta. Amta. Amta itu dibaca jelas, kemudian alaihim gitu. Alaihim. Ini mat lain atau mat lain. Jadi di sini karena ada tanda fathah atau tanda garis atau baris atas bertemu dengan huruf ya. Kalau yang tadi yau. Kalau yang tadi yau, ya. Jadi fathah atau tanda garis atas bertemu dengan waw itu mat lain. Ya, kalau misalnya dia ada garis atas bertemu dengan waw, itu mat lain atau mat lain. Kemudian him, kemudian him. Kalau digabungkan dengan itu kalau dilanjutkan himgo, gitu kan? Himgo itu namanya izhar syafawi karena nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ghaim, huruf ghaim yang dibaca jelas. Tapi kalau berhenti tidak ada hukum tajwidnya, kemudian goy, gitu ya. Jadi kemudian goy itu tadi apa? Bertemu ya, fathah, bertemu dengan ya mat lain atau mat lain. Jadi bacaannya goy, gitu ya. Dan lanjut, ril. Ril ini ada alif, ada lam. Nah, bacaannya alif lam komariah. Alif lam yang dapat dibaca maqudu, gitu kan? Maqudu, ghairil maqudu bi alaihim, gitu. Ghairil maghdubi alaihim, gitu. Waladdallin. Nah, do-nya adalah mat asli atau mat tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Jadi karena ada tanda sukun bertemu dengan waw, jadi ingat saja mat asli itu a i u. Jadi kemudian alaihim, gitu. Alaihim dubi alaihim, gitu kan? Alaihim dubi alaihim. Itu mat lain atau mat lain. Karena ada fathah tanda baca atas baris atas ada pada huruf la bertemu dengan ya. Jadi di sini alaihim dubi alaihim namanya mat lain atau mat lain karena ada fathah tanda bacanya atas
baris atas, ada pada huruf la. Jadi ada baris atas pada huruf la. Di sini bertemu dengan ya mati. Jadi bacaannya alai gitu kan, alai gitu. Kemudian lanjut him wa gitu, him wa. Apa tadi izhar syafawi. Jadi him wa itu adalah izhar syafawi. Izhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu huruf waw. Maka dibaca jelas. Kemudian lanjut walaud gitu. Walaud gitu kan. Nah, di sini ada alif, ada lam, jadi alif lam syamsiah. Karena la-nya tidak ada tanda, jadi bacaannya melebur ke huruf do. Jadi kan, teman-teman, walaud gitu. Walaud. Jadi gitu ya. Jadi nah ini do gitu kan. Ini do. Itu lihat ya, teman-teman, di sini ada tanda panjang. Di sini saya biasanya saya sebut dengan selendang ya, selendang. Kalau apabila ada selendang itu panjang, selendang itu panjangnya sangat panjang ya, sangat panjang gitu ya. Kalau saya mengingatnya, kalau ada tanda selendang itu pasti sangat panjang gitu ya. Paling panjang 6 harakat. Ini namanya mad lazim sakil. Jadi namanya mad lazim musakil. Tadi kan kill me itu kan gini, mad lazim mustakil kill me. Jadi karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, jadi panjangnya ada 6 harakat. Dan bacaannya do gitu kan. Ada 6 harakat. Do dipanjangkan dulu ya. Do gitu. Do lin gitu. Boleh ya. Jadi dipanjangkan 6 harakat juga boleh. Lin gitu. Lin. Do-nya 6 harakat dipanjangkan jadi lin gitu. Jadi itu apa tadi namanya? Arid lisukun. Karena ada mad aslinya bertemu dengan huruf na atau huruf hijaiyah yang berwakaf, jadi panjangnya bisa 2 harakat, bisa 4 harakat atau 6 harakat. Jadi dengan syarat harus sama panjangnya dari awal hingga akhir bacaan. Jadi itulah tajwid. Nah, jadi itulah tajwid yang ada pada surat Al-Fatihah ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat mengetahui dan juga mempelajarinya. Nanti teman-teman mudah saja. Nanti teman-teman perhatikan tajwid yang saya sharing kepada teman-teman yang ada pada surat Al-Fatihah ini, dan kemudian lihat yang sama pada surat yang lain gitu, seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar lagi mungkin dengan melihat surat-surat lain yang ada di Al-Quran ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sharing-sharingan ustadz-ustadz atau ustazah yang ada di YouTube atau
aplikasi lainnya ya. Jadi bisa saja. Dan selanjutnya kita baca ya surah Al-Fatihahnya, kita ulang surah Al-Fatihahnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baiklah teman-teman, itulah belajar tajwid kita pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat mengerti atau memahami penjelasan dari saya. Jadi setelah ini teman-teman harus lebih mempelajari lagi, mengulasnya, mengulang-ulangi lagi tajwid apa saja yang ada di surah Al-Fatihah. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk teman semua. Dan jika ada kesalahan dari saya atau penjelasan dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan sesuatu dalam hal apapun, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.